Hai guys, kembali lagi dengan aku Nila. Di vlog kali ini aku mau ngenalin teman-teman aku nih. Di mana ya mereka? Itu dia. Ayo kita samperin. Hai guys. Kok seru banget? Lagi bahas apa nih? Nah, masalahnya si Husul nih. Emangnya kamu punya masalah apa, Nul? Akhir-akhir ini aku ngerasa jumlah keputihan aku yang keluar dari Miss V itu lebih banyak dari biasanya. Terus warnanya kekuningan gitu, ditambah lagi baunya nggak enak. Terus di daerah sekitar Miss V aku iritasi dan rasanya tuh gatel, pengen aku garuk gitu loh. Jangan digarung dong. Kalau nanti tambah parah gimana coba? Ya terus gimana? Ya kemarin aku habis baca artikel tentang keputihan tidak normal itu bisa menyebabkan kanker serviks loh. Tenang, kebetulan 2 hari yang lalu aku sama temanku habis dari rumah temannya mama aku yang punya masalah kewanitaan kayak kamu. Jadi insya Allah bisa bantu kok. Oh ya guys, buat kalian yang punya masalah kewanitaan kayak temen aku, kalian simak video ini sampai habis ya. Hai teman-teman, kita di sini mau ngejelasin tentang keputihan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih keputihan itu apa? Keputihan merupakan gangguan pada alat kelamin perempuan berupa keluarnya cairan putih kekuningan atau putih kelabu dari Miss V. Tapi keputihan itu normal kok untuk perempuan. Kecuali terlihat tanda-tanda yang tidak biasa, itu namanya keputihan abnormal. Menurut medis, keputihan dibagi menjadi dua, yaitu keputihan normal atau fisiologi yang ditimbulkan akibat proses alami dari tubuh, dan keputihan abnormal atau patologis yang ditimbulkan akibat infeksi jamur, bakteri, dan virus. Keputihan patologis juga merupakan tanda dari adanya kelainan alat reproduksi sehingga jumlah, warna, dan baunya berbeda dari keputihan fisiologis. Buat kalian yang masih bingung apa bedanya keputihan normal dan abnormal, maka kalian harus tahu jenis dan warna keputihan kamu. Jenis-jenis keputihan yang harus kalian ketahui yaitu yang pertama, yaitu yang berwarna putih dan kental, itu masih normal. Yang kedua, berwarna jernih dan berair, itu juga masih normal kok. Yang ketiga, bening dan elastis. Nah, ini yang menunjukkan bahwa wanita kemungkinan besar sedang ovulasi. Oh iya, apakah kalian tahu ovulasi itu apa? Kalau belum tahu, mari kita simak. Ovulasi yaitu merupakan salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi wanita. Tapi tenang saja, jika kamu termasuk jenis ini, maka keputihanmu masih normal kok. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Coklat atau berdarah. Biasanya ini normal, terutama bila terjadi saat setelah siklus menstruasi. Kelima, kuning atau hijau. Terutama jika kental, tebal atau disertai bau tidak sedap, itu tidak normal. Jenis keputihan ini mungkin merupakan tanda infeksi trichomoniasis. Kalian tahu nggak trichomoniasis itu apa? Trichomoniasis merupakan infeksi yang menular dari berhubungan seksual. Biasanya terjadi karena sering gonta-ganti pasangan dan tidak memakai pengaman saat berhubungan seksual. Nah, sekarang sudah mengerti kan jenis-jenis keputihan? Terus akibat dari keputihan abnormal itu apa aja sih? Sekarang kita bahas tentang akibat dari keputihan abnormal. Yang pertama, penyakit radang vagina. Biasanya ditandai dengan keputihan abnormal pada Miss V, iritasi dan bau yang tidak sedap. Yang kedua, vaginosis bakteri, biasanya ditandai dengan keputihan yang abnormal. Yang ketiga, kanker serviks, biasanya ditandai dengan pendarahan vagina yang abnormal, keputihan abnormal, nyeri saat berhubungan intim, dan mudah lelah. Dan masih banyak penyakit yang lainnya. Buat kalian yang mengalami beberapa akibat dari keputihan abnormal, maka segeralah periksa ke dokter. Dan buat kalian yang belum mengalami keputihan abnormal, maka jagalah alat reproduksi kalian. Selanjutnya kita akan membahas tips-tips menjaga alat reproduksi wanita. 1. Bersihkan organ intim dengan benar. Jika tidak dibersihkan dengan tepat, maka akan menimbulkan infeksi pada Miss V. 2. Konsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging, dan lain-lain. Dan hindari makanan cepat saji. Dan juga minum 8 gelas air putih sehari. 3. Jangan stres. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, menjaga berat badan. Dan yang kelima, istirahat yang cukup selama 7-9 jam setiap malam. Dan keenam, hindari seks bebas, yaitu berhubungan
tanpa menggunakan alat pengaman dan gonta-ganti pasangannya. Jadi kurang lebih penjelasannya tentang keputihan seperti itu ya teman-teman. Oh gitu ya, makasih infonya. Berarti habis ini aku mau pergi ke dokter. Ayo teman-teman, jaga alat reproduksi kalian ya, Karena itu aset masa depan kalian. yang harus dijaga sebagai fungsi semestinya. Sekian vlog dari kita-kita. Thanks for watching. Bye-bye.